Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar di rumah lagi. Oke, melanjutkan materi yang kemarin tentang hukum dasar kimia. Di materi bagian pertama, Bapak telah jelaskan 3 hukum ya. Jadi tinggal sisa 2 hukum lagi yang belum Bapak jelaskan, yaitu hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Oke, masuk ke hukum Gay-Lussac, yaitu tentang perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan tetap, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksinya sebagai bilangan bulat dan sederhana. Misalkan begini, pada reaksi pembentukan molekul air, kita tahu bahwa reaksinya adalah 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Maka perbandingan koefisiennya adalah 2, 1, 2. Tadi di sini ya, perbandingan koefisien itu sama aja dengan perbandingan volume. Ya, nah ini. Lalu jika yang direaksikannya 10 liter gas H2, maka diperlukan, nih kalau H2-nya 10 liter, ya, maka berapa liter O2 yang diperlukan? Ingat perbandingannya 2:1, sehingga kalau H2-nya 10, maka O2-nya 5. Lalu berapa yang dihasilkan H2O-nya atau molekul airnya? Yaitu 10 liter. Di mana perbandingannya 2:1:2. Ya, ini 10, 5, 10. Oke, langsung aja ke contoh soal. Di sini 2 liter gas N2 tepat bereaksi dengan 5 liter gas O2 membentuk 2 liter senyawa NXOY pada suhu dan tekanan yang sama. Pertanyaannya, rumus molekul NXOY itu apa? Nah ingat, diketahui nih 5 liter O2, ya maaf, di sini 2 liter N2, 5 liter O2, dan 2 liter NXOY. Nah ini ya, N2-nya 2 liter, O2-nya 5 liter, NXOY-nya 2 liter. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Nah, lalu 2N2 ditambah 5O2 menjadi 2NXOY. Nah, perbandingan volume ini sama aja dengan perbandingan koefisien. Lalu ingat cara menyetarakan persamaan reaksi. Bahwa pada proses menyetarakan ini, jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Sehingga dapat kita buat persamaannya untuk atom N, 2 dikali 2, 4, 2 dikali X, 2X, sehingga atom N itu X-nya sama dengan 2. Sedangkan untuk atom O, 5 dikali 2, 10, 2 dikali Y, 2Y, maka Y-nya sebesar 5. Nah, sehingga NXOY ini
N-nya 2, O-nya 5. Bagaimana? Sudah paham? Oke, dilanjut ke soal yang lain. 1 liter campuran gas terdiri dari 60% volume metana dan sisanya gas etana. Nah, berarti ingat campuran ini terdiri dari 2 gas, metana dan etana. Metana 60%, berarti berapa etananya? Ya pastilah 40%. Ya. Dibakar sempurna sesuai reaksi. Nah, reaksinya seperti ini. Ya. Pertanyaannya, berapa volume gas oksigen yang dibutuhkan? Oke, kita jawab. Diketahui 1 liter gas 1 liter terdiri dari 60% CH4 dan 40% C2H6. Ya, ini sisanya tadi ya udah jelaskan. Ya. Maka kalau dari 1 liter 60%-nya berapa? Ya pasti 0,6 liter. Berarti ini CH4-nya volumenya 0,6 liter dan volume etananya 0,4 liter. Sampai sini paham ya? Oke. Yang ditanyakan, berapa volume O2 yang diperlukan? Nah, kita gunakan persamaan reaksi ini. Nah, ingat, tadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Lihat volume CH4-nya 0,6. Volume C2H6 atau etananya 0,4. Nah, berarti ingat, koefisiennya 1, nilainya 0,6 liter. Berapa tiganya? Ya gampang, berarti 0,6 dikali 3. Ya, sip, 1,8 liter. Sedangkan untuk yang C2H6-nya, kan ini 0,4 tadi ya. Ya, 2-nya 0,4. Berapa 7-nya? Berarti 7/2 dikali 0,4 sama dengan 1,4 liter. Lalu berapa total gas oksigen yang dibutuhkan? Ya jumlahkan saja. Ya, sehingga totalnya adalah 3,2 liter. Jawabannya adalah D. Bagaimana? Sampai sini paham? Kalau belum paham hukum Gay-Lussac, silahkan diulang lagi videonya. Kalau sudah paham, kita lanjut ke hipotesis Avogadro. Nah, bunyi dari hipotesis Avogadro adalah pada suhu dan tekanan sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Nah, nih ya, ini ya ada hubungannya dengan tadi Gay-Lussac ya, hukum perbandingan volume. Kalau ini gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah molekul yang sama. Misalkan reaksi pembentukan yang tadi nih, ya bahwa perbandingan volumenya 2, 1, 2. Maka perbandingan jumlah partikelnya adalah, kalau kita anggap partikelnya, jumlah partikelnya X, maka kalau ini 2X, maka satunya X, dan 2-nya juga 2X. Ya, di mana jumlah partikel ini menurut Avogadro ini nama orang ya. Menurut Avogadro bahwa jumlah partikel itu atau nilai Na ini sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per 1 molnya. Itu. Jadi dalam 1 mol zat itu akan ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Wallahu alam ya, dia menghitungnya dari mana ya, dan nggak mungkin menghitung pakai lidi. Oke, ke contoh soalnya, seperti ini contoh soalnya.
Amonia terurai menurut persamaan reaksi NH3, N2, dan H2. Ya, jadi NH3 menjadi N2 dan H2. Jika mula-mula terdapat N molekul NH3, maka setelah amonia terurai sempurna diperoleh. Jadi, diketahui NH3 mula-mula ini sebesar N mol. Nah ini. Ya. Lalu yang ditanyakan N produk yang terbentuk. Berapa N untuk N2 dan berapa N untuk H2? Kita cari. Ini ya, untung diingatkan nih. Setarakan terlebih dahulu persamaan reaksi. Iya, ini belum setara. Di kiri N-nya hanya 1, di kanan N-nya 2. Di kiri hanya 3, di kanan hanya 2. Bagaimana menyetarakannya? Sok, silahkan. Bapak kasih waktu 5 detik. Sudah bisa menyetarakannya? Ya, oke. Nah, ini ya. Ada yang benar? Nah, jadi koefisiennya 2NH3 menjadi 1 ya, ini 1N2 dan 3H2. Nah, jadi perbandingannya 2, 1, 3. Ingat, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama aja dengan perbandingan jumlah partikel. Ya, berarti kalau mula-mulanya ini NH3-nya N mol, kalau ininya N mol, berapa untuk N2? Berapa untuk H2? Ingat ini N, 2-nya N, maka satunya, nah 2-nya N, maka satunya 1/2 N, 3-nya 3/2 N. Berarti jawabannya D. Gimana? Bisa ya? Oke. Ya, habis sampai sini materi tentang hukum dasar kimia. Silakan diulang kalau belum paham. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.